Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Pulau Jawa. 60% penduduk Indonesia ada di pulau ini. Salah satu daerah tujuan mayoritas penduduk Indonesia untuk bertahan hidup. Pulau ini menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai pulau terpadat penduduk. Terdiri dari 6 provinsi, yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pulau Jawa menjadi penghasil batik terbaik di dunia. Salah satunya dari Solo, Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki daya tarik tersendiri di banyak bidang. Misalnya, di pariwisata, seperti Lawang Sewu, Candi Borobudur, Dataran Tinggi Dieng, Karimun Jawa, dan Rawapening. Untuk wisata kulinernya juga bisa bikin lidah kita berdansa. Lumpianya, tahu petis, nasi liwet, soto kudus, serabi Solo, bandeng presto. Pandanganku waktu mendengar kata Jawa Tengah itu, tempatnya nggak sulit diakses. Pasti jalanannya udah beraspal semua dan bisa dilalui mobil. Karena kita tahu Pulau Jawa itu pulau paling maju di Indonesia. Tapi nyatanya itu enggak. Waktu melalui perjalanan menuju Kedung Udal, jalan berbatu yang hanya bisa dilalui oleh motor, merubah pandanganku waktu itu. Ternyata masih ada ya tempat di Pulau Jawa seperti ini. Itu yang terlintas di pikiranku. Perjalanan yang berbatu dan jauh, serta melewati aliran sungai yang kering, cukup membuat pinggang saya sakit. Pinggang rasanya sakit banget waktu harus naik motor, berasa kayak off-road tapi naik motor bebek. Jalanan itu berbatu, jadi kita nggak bisa kalau nggak pegangan. Kalau nggak pegangan ya kita jatuh. Aku cukup kaget waktu itu karena harus melewati aliran sungai yang panjang yang berubah jadi jalanan waktu kering. Sekarang ini sungainya lagi kering, jadi kita bisa lewatin sungai naik motor. Biasanya kita jalan kaki dari desa seberang menuju desa Kedung Udal kalau banjir. Kalau rutin setiap hari hujan turun pasti airnya banyak jadi banjir. Tahun 2008, Tangan Pengharapan pertama kali masuk ke daerah Jawa Tengah ini di Desa Kaliceret, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Dan juga di Dusun Pepe, Desa Perigi, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Kondisi masyarakat yang ada di desa ini berbeda sangat jauh dari kehidupan modern daerah Jawa Tengah pada umumnya. Kontras sekali. Penduduk yang mayoritas hanya bertani dan beternak ini tidak bisa dikategorikan sejahtera, karena memang kenyataannya hidup mereka masih di bawah garis sejahtera. Fasilitas pendidikan juga sangat minim dan jauh, sehingga tidak ada sekolah yang memadai untuk anak-anak mereka. Tangan Pengharapan hadir membantu masyarakat dengan mengirimkan guru pedalaman untuk menetap di desa mereka dan mengajar anak-anak mereka. Tangan Pengharapan juga membantu masyarakat secara ekonomi dengan memberikan program bantuan dana usaha yang disebut seed money. Salah satu penerima bantuannya itu Ibu Lilis, penduduk Dusun Pepe. Dana yang dipinjamkan dipergunakannya untuk membeli bahan-bahan dan peralatan untuk berjualan. Beli pisang, beli wajan yang besar itu. Beli minyak itu aja. Kan kemarau, pisang nggak ada, ganti profesi, jual lontong campur itu, Mas. Setelah itu sedikit-sedikit saya jualan sayuran dari pasar. Dulu kan angsurannya bulanan kalau nggak salah. Waktu pertamanya. Berawal jualan keripik pisang, kemudian berkembang jualan lontong sayur,
hingga berhasil membuka warung sembako di rumahnya. 2 kiloan itu 5.000. Di Desa Kaliceret, Tangan Pengharapan membuka senter dengan memberikan pendidikan berupa bimbingan belajar seusai pulang sekolah kepada anak-anak usia sekolah yang ada di Desa Kaliceret. Lalu juga memberikan pendidikan komputer melalui program Life Skill Training. Di akhir tahun 2015, ada satu dusun lagi yang berhasil dibuka sebagai senter Tangan Pengharapan di Dusun Kedung Udal, Desa Padas, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Hampir setiap tahun, pendiri Tangan Pengharapan Ibu Heni Kristianus mengunjungi senter-senter Tangan Pengharapan di Jawa Tengah ini. Perjalanan ke Dusun Kedung Udal ini cukup panjang dan harus melintasi 3 sungai. Butuh 1,5 jam naik sepeda motor dari senter Kaliceret jika kondisi sungai sedang kering. Namun saat musim penghujan dan sungai sedang meluap, perjalanan harus dilanjutkan dengan jalan kaki, mulai sungai pertama hingga ke Dusun Kedung Udal, dan bisa menghabiskan waktu total hingga 3 jam. Di Feeding and Learning Center Kedung Udal ini, guru-guru Tangan Pengharapan ditempatkan untuk mengajar dan tinggal bersama masyarakat. Masyarakat Kedung Udal yang mayoritas Muslim ini menyambut guru-guru Tangan Pengharapan dengan senang. Karena selama ini anak-anak mereka tidak pernah sekolah, karena sekolah sangat jauh dari dusun ini. Iya, TK-nya satu-satunya ini. Kalau dulu kan belum bisa nulis karena nggak ada TK. Sekarang kan udah ada TK kan, masuk sana kan udah bisa menulis sendiri. Sejak guru-guru Tangan Pengharapan ditempatkan di Dusun Kedung Udal, perubahan sikap dan prestasi anak-anak Kedung Udal membuat desa tetangga juga tertarik untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Kami kan kalau lewat gitu, terus bahasa mereka ya, Mbak kok mau sih jalan dari sini ke sana, kami yang orang sini aja kalau mau nyumbang ke sana males banget jalannya gitu kan. Terus iya Bu gitu. Terus Bu, jangan yang di sana aja yang diajarin, yang di sini juga diajarin. Orang yang di sini juga butuh. Masa yang desanya terpencil lebih pintar daripada yang tinggal di sini, yang lebih desanya lebih bisa dilewatin gitu. Yang dari TK sini udah kebanyakan bisa baca loh, Miss. Tapi yang dari TK lain belum. Yang paling bisa baca dari sini, dari Tangan Pengharapan. Jadi kan banyak kemajuan toh, daripada sebelum kemarin belum ada TK kan nggak ada yang masuk TK yang dari sini toh. Jadi nggak ada yang bisa nulis, bisa baca kan belum ada. Sekarang udah banyak perubahan. Kondisi anak-anak sebelum Tangan Pengharapan hadir di dusun ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Sedurung ono Tangan Pengharapannya. Nulis wae ra iso, pokoke ya saiki semaju. Wis maju akeh. Setelah masuk TK ya pulang TK ya sinau. Pokoke ya perkembangannya bagus. Udah bisa nulis, nyanyi-nyanyi. Tapi nak ngejana bisa. Berhitung udah. Saking semangatnya untuk belajar, anak-anak di dusun ini sering mengunjungi tempat tinggal guru Tangan Pengharapan di malam hari untuk belajar. Nah, jadi anak-anak itu suka datang malam-malam ke sini, terutama anak-anak yang terbilang bisa lambat. Untuk menambah pengetahuan mereka yang tertinggal dari sekolah seperti itu.
Masyarakat juga begitu senang berbagi dengan guru-guru Tangan Pengharapan, seperti membawakan buah-buahan. Ini sekarang kita dapat mangga lagi dari warga. Jadi tadi kita ke warung, yang punya warung kasih kita mangga. Kalau tadi siang kita dapat pisang. Selain untuk kebutuhan laporan kegiatan ke kantor pusat, sebagai guru pedalaman sangat wajar bila kadang muncul kerinduan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman. Namun karena di dusun Kedung Udal tidak ada sinyal telepon, guru-guru harus berangkat ke perbukitan dengan sepeda motor untuk mencari sinyal. Jadi untuk mau cari sinyal kita di sini. Kita mau kolek sinyal. Ini namanya Bukit Sinyal. Ada satu tantangan yang sering dialami oleh masyarakat dan juga guru-guru Tangan Pengharapan saat musim kemarau tiba. Guru-guru Tangan Pengharapan harus mengambil air cukup jauh dari endapan air sungai yang tersisa di tengah sungai yang kering. Jadi inilah kita di sini. Ketika kemarau, kita ambil air seperti ini. Jadi di sungai digali seperti kubangan kerbau. Nanti Ini mah udah banyak, kalau yang dulu sedikit aja. Jadi karena udah musim hujan 1 minggu ini udah banyak. Biasanya ini seperempatnya ini. nah, ini sumur, ini dikorek di sungai. Jadi ketika musim kemarau ini dia akan digali, dibuat seperti sumur. Jadi tapi kalau nanti dia udah musim hujan ini akan hanyut, udah nggak ada lagi di situ sumur. Sedikit informasi, kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi laki-laki. Saya orang NTT, orang timur, yang mana ketika dengar Pulau Jawa ya pasti pikirannya ya Pulau Jawa semua sudah maju. Tapi ketika datang dan lihat keadaan di center saya, itu jalannya saja, dari infrastruktur jalan saja kayak di daerah saya gitu. Di daerah saya yang di timur banyak daerah yang tertinggal, jadi jalannya aja udah wah, masih ada ya seperti ini di Pulau Jawa. Kebanyakan masyarakat PP bermata pencarian petani ya, terus kerja serabutan banyak. Mereka kayak petani, mereka garap. Terus kalau untuk masyarakat semua pada umumnya rata-rata mereka baik-baik. Terus mereka juga bisa terima orang baru, apalagi orang yang dari luar lah, bukan orang Jawa. Pertama kali saya datang seperti, saya tidak tahu tempat lain, tapi ketika pertama kali saya datang di sini kayak begitu, anak-anaknya kayak lihat orang baru malu, ada yang mau dekat juga takut-takut. Jadi kita sebagai guru harus butuh pendekatan yang ekstra yang kepada anak-anak supaya bagaimana mengambil hati mereka supaya mereka bisa dekat dengan kita. Luput dari perhatian bukan alasan. Dari tengah Jawa untuk teriak bela negara. Miskin kaya bukan alasan. Melahirkan jawara yang memimpin bangsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan.
Salam Tangan Pengharapan.